Tidak bisa dipungkiri jika demi mempertahankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Indonesia Timur Papua, TNI selalu mengirim pasukannya untuk melakukan pengawasan demi menjaga wilayah kedaulatan NKRI dari para komplotan separatis KKB Papua yang merupakan sebuah anggota komplotan pemberontak dan seringkali menyuarakan kemerdekaan Papua sejak beberapa dasawarsa lalu. Tentunya dengan suara para komplotan separatis Papua ini patut diwaspadai, sebab hal ini sangat berpotensi terjadinya referendum atau keberhasilan para komplotan pemberontak KKB Papua, walaupun sebagian besar masyarakat Papua tidak setuju jika harus merdeka dan berpisah dari NKRI. Namun, menurut sumber media informasi terbaru, kelompok kriminal bersenjata KKB setelah kembali berulah di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua, dan berhasil menembak 2 orang anggota TNI dengan taktik licik mereka. Kali ini, kelompok dan anggota separatis KKB di Papua kembali melakukan aksi pemberontakan dan menembak seorang anggota TNI di wilayah Sugapa, Papua, yaitu Praka Hendra Sipayung yang menjadi korban keberingasan anggota KKB setelah mengalami luka tembak. Berdasarkan sumber media informasi terkait, kejadian tersebut terjadi di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Papua pada pukul 15.15 WIT 12 Februari 2021. Sebagaimana pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Dandim 1705 Nabire, yaitu Letkol Infanteri Beni Wahyudi saat dihubungi melalui sambungan telepon. Atas peristiwa penembakan terhadap Hendra Sipayung di wilayah distrik Sugapa, Beni mengaku jika belum mendapat laporan lengkap mengenai kejadian tersebut. Namun korban dipastikan selamat dan akan segera dievakuasi ke Mimika, Papua. Selain itu, Beni mengatakan bahwa seorang anggota separatis KKB melepaskan 1 kali tembakan terhadap Hendra Sipayung lalu melarikan diri. Namun, dari aksi pemberontakan yang dilakukan anggota separatis KKB tersebut, Letkol Infanteri Beni Wahyudi mengatakan jika belum dapat memastikan terhadap anggota KKB yang melakukan aksi tersebut berasal dari kelompok mana. Sementara itu, menurut sumber media informasi, selama ini diketahui jika ada 2 kelompokan bersenjata KKB di wilayah Intan Jaya, yaitu kelompok pimpinan Undianus Kogoya dan Sabinus Waker yang kerap kali melakukan aksi pemberontakannya dan tidak segan-segan menembak mati anggota TNI dan Polri serta masyarakat sipil di wilayah tersebut. Namun, Indonesia yang enggan kecolongan untuk yang kedua kalinya membuat para prajurit tangguh TNI dan Polri harus kembali dilibatkan di setiap wilayah pemberontakan para pimpinan KKB Papua yang sudah meresahkan masyarakat Papua karena tindakannya yang sangat beringas. Namun, TNI dan Polri yang dikirim dan ditugaskan tersebut, selain untuk memburu para pemberontak KKB Papua, TNI dan Polri juga telah ditugaskan untuk melindungi dan mengamankan masyarakat di daerah perkampungan Papua sehingga warga harus diungsikan keluar dari wilayah yang dikuasai kelompokan KKB Papua. Selain itu, pergerakan KKB yang semakin marak dan meresahkan masyarakat Papua serta para pekerja PT Freeport Indonesia seringkali melakukan aksi barbarannya dan tidak segan-segan akan menembak mati warga sipil dan para pekerja PT Freeport. Misalkan saja beberapa daftar penembakan KKB yang terjadi di sepanjang tahun 2019 lalu. Di antaranya, anggota TNI Pratu Makamu tewas ditembak KKB pimpinan Lekagak Telenggeng di kawasan longsoran Bagan-Baga, Distrik Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, tepatnya Papua pada Jumat 18 Januari kemarin. Selain itu, KKB Papua juga telah menembak mati salah satu anggota TNI dan Polri, yaitu Pratu Sirwandi di Kabupaten Jayawijaya pada 16 September dan Haider di Kabupaten Puncak pada 12 Agustus kemarin.
serta masih banyak lagi aparat dan warga sipil yang menjadi korban keganasan para anggota separatis KKB Papua. Bahkan anggota komplotan Hengki Wamang kerap kali masuk ke kampung atau mengerahkan pasukannya ke PT Freeport untuk menguasai wilayah tersebut serta merampas hak warga sipil. Namun, menurut sumber media informasi di tahun 2021 ini, tercatat jika ada 3 orang anggota TNI telah menjadi korban keberingasan anggota separatis KKB di wilayah Intan Jaya, Papua. Berdasarkan sumber media informasi resmi dari TNI, sebelumnya terjadi korban dari anggota TNI di wilayah distrik Sugapa. 2 orang anggota TNI dari Komando Daerah Militer Kodam 4 di Penogoro gugur dalam tugas operasi keamanan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan atau Satgas Pamtas Republik Indonesia Papua Nugini. Menurut sumber media informasi terkait, Pratu Roy yang gugur ditembak oleh anggota separatis KKB telah menjabat sebagai Komandan Kelompok Senapan 2 Regu 3 Peleton 1 Kompi Senapan Yonif Raider 400 BR. Ditembak di pos TNI hanya beberapa saat setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Sementara itu, di sisi lain, Pratu Dedi Hamdani dari pos Hitadipa dikabarkan tertembak saat melakukan pengejaran terhadap anggota separatis KKB yang melakukan penembakan terhadap wilayah pos-pos penjagaan TNI di Titigi, Papua. Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana lansiran sumber media informasi, tercatat jika korban keberingasan anggota separatis KKB di tahun 2021 ini telah menembak 3 orang anggota TNI. Di antaranya adalah Pratu Roy bersama Pratu Dedi Hamdani pada Januari 2021 dan yang terakhir pada 12 Februari yaitu Praka Hendra Sipayung. Sementara itu, menurut sumber media informasi, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau juga telah menjelaskan jika rangkaian pemberontakan yang berujung pada penembakan anggota separatis KKB Papua tersebut menyebabkan 20 korban jiwa meninggal dunia, baik berasal dari pihak TNI atau Polri maupun masyarakat sipil. Namun, untuk lebih rincinya, Kapolda Papua menyatakan jika anggota TNI meninggal dunia sebanyak 8 orang, anggota Polri 2 orang, dan masyarakat sipil sebanyak 10 orang, kata Paulus di acara refleksi akhir tahun di Polda Papua, yaitu tepatnya Jayapura pada Sabtu 28 Desember lalu. Namun, di tahun 2020 ini setidaknya terdapat 2 prajurit Indonesia yang telah gugur menjadi korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Dan jumlah tersebut diketahui sejak Januari hingga terbaru insiden terjadi pada Maret 2020 ini. Salah satu prajurit TNI dan Polri yang gugur di medan perang melawan KKB Papua yaitu Brada Doni Prianto yang merupakan anggota Brimob dan gugur setelah terlibat kontak senjata dengan KKB di Papua pada Jumat 28 Februari 2020 lalu. Namun, adapun kontak senjata melawan KKB Papua terjadi di Kali Kabur, Arwanop, distrik Tembagapura, tepatnya di Kabupaten Mimika, Papua, yang diduga pimpinan Egyanus Kogoya saat kontak senjata berlangsung kurang lebih 3 jam. Selain anggota Polri, anggota TNI juga telah gugur saat terjadi kontak senjata melawan KKB di Papua, yaitu Sertu Laongge. Menurut sumber informasi pemberitaan, Sertu Laongge gugur di medan perang saat ditembak kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua pada Senin 9 Maret 2020 kemarin.